Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam konservasi, salam budaya cinta Indonesia. Kembali bersama kami komunitas seni Rumah Sunting bersama saya Kuni Mas Rohanti, dan sudah ada Datuk bersama kita. Nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut siapakah beliau ini. Tapi alhamdulillah kita hadir kembali di acara nongkah spesial, nongkrong bertuah spesial. Nah begitu. Kali ini nongkrong bertuah spesial yang pertama ini kita langsung berada di Dusun Kersik Putih, Desa Cipangkanan, Kecamatan Rokan Empat Koto, Kabupaten Rohul. Kita berada di sebuah lokasi rumah tua, dan ini bukan sembarang rumah ya, tapi rumah ini merupakan rumah peninggalan Raja Rokan yang ke-6, yang waktu itu dia menikah dengan Soleha, putri asli Dusun Kersik Putih, Desa Cipangkanan. Seperti apakah nanti ceritanya? Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bersama Datuk Pandrison. Ya Datuk, izin Datuk, apa kabar Datuk? Oh, sehat biasa. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini Datuk Pandrison bergelar Datuk Kalisati, merupakan salah satu ahli waris ya, atau keturunan daripada Soleha, putri cantik asal Dusun Kersik Putih, yang dipinang dan diperistri oleh Raja Rokan ke-6 dengan banyak sekali kisah dan cerita. Begitu ya Tuh ya. Nah mungkin kita santai saja bercerita tentang sejarah rumah dan segala kisah yang ada di rumah ini. Mungkin untuk awal sekali kami minta Datuk berkenan untuk menceritakan siapakah Datuk ini sesungguhnya, kemudian keturunan yang keberapa, terus barangkali masih ada keturunan-keturunan dari Soleha yang lainnya. Mungkin bisa diperkenalkan Datuk. Silakan Tuh. Ya, terima kasih pada Rumah Sunting Kabupaten Kota Pekanbaru yang telah sempat datang ke Desa Cipangkanan dan bertempat di Dusun 2 Kersik Putih. Ya baiklah, kami adalah salah satu daripada keturunan daripada istri Raja Rokan, yaitu Siti Soleha. Merupakan kami adalah keturunan yang ke-6, dan Raja Rokan itu adalah bernama Tuanku Ibrahim, sedangkan istri Raja Rokan Tuanku Ibrahim yaitu Siti Soleha. Dan juga kami masih ada keluarga kami yang keturunan dari istri Raja Rokan. Cuma yang sempat yang hadir hanya beberapa orang. Kemudian kami adalah salah satu pemangku Datuk Datuk Dusun 2 Kersik Putih ini yang bergelar Datuk Kalisati, dan nama saya adalah Pandrison. Sedangkan Soleha ini adalah merupakan putri dari ibunya bernama putri dari asli Dusun 2 Kersik Putih ini, dan dipinang oleh Raja Rokan, dan ini adalah merupakan peninggalan atau sejarah yang ada yang bisa kami pelihara, keturunan daripada istri Raja Rokan. Mungkin orang tua dari Siti Soleha ini siapa namanya tuh? Orang tuanya, atau mungkin sekarang masih ada keturunannya di bawah, atau paman bibinya, nah seperti itu tuh. Mungkin bisa diceritakan silsilahnya yang masih ada sampai ke Datuk sekarang. Sebenarnya silah-silah ini kami udah catat tapi lupa. Iya. Tapi yang ada yang tua bagi kami, yaitu perempuan. Tapi sayangnya sekarang nggak hadir. Ya. Tapi masih ada di desa ini ya. Masih tuh ya? ada di desa ini. Mungkin namanya siapa kira-kira tuh? Nama siapa Bu? Nama yang masih ada itu, tetua kita itu?
ibunya Pintin. Ibu Pintin ya, Nah, berarti Ibu beliau masih ada ya. Masih ada. Pemirsa, sahabat Facebook dan Instagram dimanapun berada yang menyaksikan perbincangan kita siang ini. Jadi masih ada keturunan dari Soleha ya, mungkin paman bibinya bernama Pintin dan masih ada di desa ini. Tapi hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kita, dan yang hadir bersama kita adalah Datuk Pandrison. Mungkin bisa diceritakan tuh kira-kira bagaimanakah Raja Rokan ke-6 itu bisa memperistri Soleha, karena terdengar kabar ceritanya itu sangat unik ya, bahwa dulu pertamanya raja itu mengirim utusan untuk meminang Soleha, tapi Soleha tidak mau, sampai Soleha itu memperburuk rupa gitu ya. Nah itu gimana ceritanya tuh, mungkin bisa diceritakan tuh. Iya. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu-ibu kami atau yang paman-paman kami, yaitu Siti Soleha itu adalah sangat cantik, tapi sang raja mengutus daripada utusannya bahwasanya ada putri cantik di daerah kawasannya atau daerah daerah Cipang gitu ya. Cipang. Daerah Cipang. Nah, namun waktu itu putri ini tidak mau dipinang oleh raja. Kemudian sang putri ini dia coret-coret mukanya. Dia pakai baju compang-camping lah kayak gitu. Supaya raja tadi tidak tertarik. Supaya gitu raja ya? itu tidak tertarik pada dia. Namun sang raja yakin bahwasanya putri ini memang pantas untuk dijadikan istri Raja Rokan. Jadi waktu itu sang raja tetap mengutus daripada panglimanya untuk membawa putri ini menjadi istrinya. Lantas waktu itu keluarga dan putri ini berjanji pada sang raja itu kalau ingin dijadikan putri raja, keluarga dan putri tadi berjanji pada sang raja bahwasanya tidak lagi mempunyai istri selain daripada dia. Nah, kemudian persetujuan kedua belah pihak itu terjadi. Kalau nanti istrinya raja ini beristri, dia langsung ditinggalkan. Jadi kayak gitulah perjanjiannya. Jadi lantas beberapa lama beliau menikah. Kemudian sang raja ingin beristri lagi. Jadi lantas dimintalah perjanjian daripada antara putri tadi sama keluarga, kalau mau beristri langsung artinya ditinggalkan. Jadi lama daripada beliau itu bersuami istri, perkisarannya itu sekitar 6 atau 7 tahun. Nah, gitulah ceritanya. Kemudian beberapa lama kemudian itu istri ataupun mantan istri Raja Rokan itu dipinang oleh sang saudagar yaitu dari Pasaman. Tapi waktu itu sudah terjadi perceraian ya antara Soleha dengan itu kira-kira kejadian cerita yang luar biasa itu di abad berapa itu kira-kira tuh? Jadi itu abad 18. Sekitar abad 18 sekitar ya. Abad 18. Jadi pas sekitar abad 18 sahabat Facebook dan Instagram di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, di sekitar abad 18 itulah kisah kisah cinta seorang raja terhadap Siti Soleha itu terjadi di tempat ini.
Dan itu berada di tempat kita ini ya Tuk ya. Iya, Jadi rumah ini sahabat semua ini dibangun sekitar abad 18 itu. Iya. Sekitar abad 8. Nanti mungkin kita bisa bercerita juga tentang rumah ya Tuk ya. Iya. Tadi setelah terjadi perpisahan antara Soleha dengan Raja, itu Soleha dipinang oleh saudagar ya, saudagar dari Pasaman. Terus kemudian bagaimana ceritanya tuh? Ini kita penasaran ya sahabat-sahabat Facebook semua ya. Iya. Jadi setelah bercerai sang raja dengan keluarga kami Siti Suleha, kemudian dipinang oleh saudagar yang dari Pasaman atau Sumatera Barat, kemudian menikah. Tapi sebelum perceraian itu sang raja juga menyampaikan kepada sang mantan istrinya, jikalau kita sudah bercerai, sang putri ataupun Soleha ini tidak boleh tinggal lagi di daerah kawasan Kerajaan Rokan. Kerajaan, artinya kawasan yang dipimpin oleh Raja Rokan tadi. Begitu. Jadi dia seperti terusir ya tuh ya. Terusir. Jadi kalau dia menikah lagi, dia harus terusir dari tempat ini, tidak boleh balik lagi gitu ya tuh ya. Iya. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau dia nikah, tapi kalau dia nak nikah sama yang lain, dia tetap boleh tinggal di sini. Jadi waktu itu nikah dia kepada saudagar yang dari Pasaman, kemudian namanya mungkin tuh itu namanya Haji Harun. Haji Harun ya, Haji Harun. Kemudian saudagar Haji Harun lah gitu kira-kira ya. Kayak gitulah. Jadi sebelum berpisah sang raja yang pertama tadi, kalau udah nikah itu tidak boleh lagi tinggal di kawasan ataupun wilayah daripada Kerajaan Rokan. Kemudian nanti apabila kamu berketurunan, nanti kamu akan mungkin mati di saat melahirkan. Nah, jadi kayak gitulah sumpah ataupun yang disampaikan oleh raja pada keluarga kami, yaitu Siti Suleha. Kemudian beliau dikarunia, tapi betul apa yang disampaikan oleh raja. Sumpah tadi itu ya. Sumpah tadi itu. Dan kuburannya tuh ada di daerah Pasaman. Dekat sini sekitar kisarannya 8 kilo. 8 kilo dari. 8 kilo berarti paling 1 jam atau setengah jam mungkin tuh kalau jalan bagus ya. Iya, itu daerahnya Rumbai. Itu pun masih ada kuburannya gitu. Itulah ceritanya masalah itu. Kemudian sang raja ini sebenarnya jatuh cinta juga kepada Soleha, karena nggak boleh sini. Itu sejarah Doreh Panjang tuh Bu. Kalau sepanjang yang kami pendapat dari paman ataupun kakek-kakek kami, itu semua itu nggak ada airnya, itu ditutupi oleh batu. Tapi karena ada mantan istrinya di Pasaman, dia buka deres panjang itu supaya dia bisa lewat. Itu ceritanya Bu. Masya Allah. Nah, jadi dulu ndak ada air yang nampak itu Bu. Kalau cerita dari orang tua kita kan, jadi saking jatuh hatinya kepada Soleha itu langsung katakanlah panglima-panglimanya itu dikerahkan untuk membuka jalan ke Sumbar melalui air supaya bot ataupun perahunya lewat itu bisa melihat daripada mantan istrinya ya tadi. Kayak gitulah cerita pendeknya yang tuh di Deres Panjang tuh Bu. Sahabat Instagram ya, dan sahabat Facebook semuanya dimanapun berada, kami mohon maaf karena memang atas segala keterbatasan kita harus berganti-gantian ini mic-nya ya. Tapi inilah menarik ya, kisah cerita yang menarik. Jadi Ibrahim ya tuh ya namanya ya. Raja Ibrahim atau Raja Rokan yang ke-6 itu ini memang betul-betul mencintai Soleha. Walaupun sesungguhnya Soleha ini awalnya tidak mencintai Ibrahim. Tapi cinta Ibrahim ini seperti memang qadarullah ya tuh ya. Jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia tuh mencintai Soleha. Sampai ketika Soleha memilih bercerai,
karena tidak ada keturunan ya tuh ya. Jadi Soleha menikah dengan Ibrahim ini tidak memiliki keturunan. Jadi kemungkinan salah satu sebab kenapa raja ini hendak menikah lagi adalah untuk memiliki keturunan dari istrinya yang lain. Tapi Soleha karena sudah ada perjanjian di awal antara Ibrahim dengan keluarga Siti Soleha, akhirnya Siti Soleha memilih bercerai dan itu atas dukungan keluarga. Ini mengulas sedikit apa yang diceritakan Datuk tadi. Tapi setelah bercerai, saking cintanya Raja Ibrahim ini, saudara-saudara, wah begitu ya, raja ini sampai mengeluarkan sumpah, nanti kalau kamu menikah lagi, kamu akan meninggal, nah begitu, meninggal saat melahirkan. Dan ternyata itu benar. Itu benar. Tapi cinta Ibrahim ini yang luar biasa ya kepada Siti Soleha, meskipun sudah bercerai. Doreh panjang nih, doreh panjang doreh panjang. Jadi saudara-saudara, di Sungai Rokan ini ada sebuah tempat namanya doreh panjang. Jadi seperti kawasan sungai yang banyak batu-batu, kita bisa arung jeram. Wah, ini ya bagi para pecinta arung jeram, kita bisa bermain di sana. Tempatnya sangat menarik. Pasti sahabat semua semakin penasaran ya seperti apa sih sebetulnya kawasan ini. Baik, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang rumah ini, saya ingin menyampaikan bahwa Dusun Kersik Putih ini berada di desa Cipangkanan. Desa Cipangkanan itu merupakan desa terakhir, gitu ya, atau paling ujungnya Riau, yang berada di Kabupaten Rohul, dan sebelahnya itu langsung berbatasan dengan Sumbar. Desa paling ujung Sumbar itu namanya Rumbai, Kecamatan Rau ya itu ya, atau Kecamatan Manunggal. Kecamatan Mapatunggul. Kecamatan Mapatunggul paling ujungnya Desa Rumbai. Kalau di tempat kami berdua sedang duduk ini namanya Desa Cipangkanan, Kecamatan Rokan Empat Kutu. Jadi sekarang ini saya benar-benar berada di perbatasan, saudara-saudara. Kalaulah saudara-saudara melihat perjalanan nongkah spesial menuju sini, luar biasa tuh. Iya, luar biasa. Tadi sempat juga terpleset-pleset tuh. Tapi ini menarik ya. Mungkin kita lanjutkan perbincangan kita tentang rumah ini tuh. Rumah ini mungkin Datuk bisa ceritakan. Saudara-saudara kita bisa melihat ya. Bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 tiang di bagian bawahnya, tiang-tiang besar ya. Kemudian ada tiang-tiang sambungan untuk memperkokoh bangunan ini karena sudah berusia 200 tahun lebih. Nah, ini kira-kira kayunya dari apa tuh? Terus kemudian ada motif, pernahkah diperbaharui sebelumnya? Pernahkah ini diperhatikan oleh pemerintah? Karena ini termasuk sejarah dan budaya ya masyarakat kita, dan ini harus dilestarikan tuh. Silahkan Datuk, sampaikan saja tuh. Izin tuh. Jadi bangunan ini tampaknya sudah tua. Sudah abad 18, kisarannya 200 tahun. Sampai sekarang tampaknya belum ada lagi bantuan ataupun yang tersentuh hati tampaknya pada bangunan ataupun pada sejarah dari Kerajaan Rokan ini. Tampaknya kayak gitulah. Ini dari kayu apa tuh? Di kayu-kayu mahang, meranti atau mungkin? Ya, kayunya itu untuk tiangnya itu ada terdiri dari kulim ya. Ya, tambosu, kemudian rangau. Rangau ya. Nah, rangau. Kemudian ada itu namanya siku kayu kolek. Artinya kayu yang diambil kulitnya bisa dijadikan dijual kan? Dijual ya. Nah, dijual. Kemudian itu untuk tiangnya. Meranti juga ada untuk jenjang-jenjangnya. Kemudian untuk kayu yang lainnya itu ada itu namanya ini apa? Dalok. Untuk kayu di atas dalok, Bu. Kayu dalok. Kayu biasa, dalok, kayu artinya hutan rendah. Kemudian itu ada kayunya berupa apa nama itu?
Yang di atas tuh ya. Iya, yang di atas, untuk yang di atas. Ada kayu. Artinya sahabat semua ini kayunya bermacam-macam. Bermacam-macam. Semua ini. Jadi Iya. artinya tuh kalaupun misalnya kita bukan akan membangun baru, Iya. kalaupun misalnya kita direhab ulang dengan tidak membuang aslinya atau diselip-selip kayu baru di Iya. antara kayu yang lama supaya tidak supaya tetap kokoh gitu ya. Iya. Itu artinya bisa ya tuh ya. Kayu-kayu yang Datuk sebutkan tadi tuh masih ada tuh. Masih ada. Masih ada Kayu-kayu. di sekitar hutan Iya, kita itu masih ada ya. Kalaupun nanti disisip, yaitu kayu-kayunya masih ada di sini. Nah, masih dekat lagi kan gitu. Baik, sahabat Facebook dan Instagram semuanya, perbincangan kita sudah sangat menarik. Nanti kita akan melihat dari dekat, mungkin lebih dekat lagi ya, tiang-tiangnya ataupun sisi-sisi bagian dalamnya bersama Datuk Pandrison dan saya tentunya yang bersama Anda sekarang ini. Bagaimana? Mari kita saksikan lebih dekat ya tuh ya. Mungkin kita boleh jalan nengok tiang-tiangnya, kemudian kita naik ke atas. Ya. Gitu. Tentu. Ini ukiran kata paman kita ataupun orang tua-tua di kampung kita. Ini ukirannya dari Maju Kahar. Maju Kahar. Iya, yang mengukirnya Maju Kahar. Namo yang mengukir tuh ya tuh Iya. ya. Kok motifnya apa tuh? Kalau motifnya Macam naga, macam bunga tidak tuh? naga. Naga ya. Naga sama bunga kan gitu. Nah, ini. Silakan mungkin bisa dilihat lebih dekat lagi. Nah, ini ya. Luar biasa ya tuh ya. Nah, ini masih asli ya tuh ya rumah ini ya tuh ya. Ini Bu, sejarah dari kalau namo di kampung Ponte, kalau nama punya bilik atau Bilik ya. kamar. Hmm. Jadi sengaja diletakkan bagian timur. Karena sang raja ini sangat sangat punya daulat. Dia selalu tidur agak tinggi hari baru keluar. Karena kalau lintasan daripada bayang-bayangnya nanti kita muntah-muntah ataupun berak kan kayak gitu. Jadi sengaja di sebelah timur kamar sang raja ini. Sang raja ya. Jadi dia tidak boleh di sebelah barat ya. Ya. Tidak boleh di sebelah barat atau di bagian selatan gitu ya. Jadi bagian dia harus selatan. di bagian timur ya Dari kamarnya bagian ya timur. tuh ya. Iya. Jadi kayak gitulah posisi daripada kamar sang raja ini. Jadi dia di sebelah timur karena dia bangun agak tinggi hari. Jadi tidak ada orang yang melintasi daripada beliau. Ini masih asli semua tuh kayu-kayunya ya? Iya, ini masih asli. Masih asli ya? Iya, nggak pernah Ini direhab. masih ada rak-raknya, sayang Iya. sekali itu ya. Dulu ini Bu masih itu banyak perhiasan-perhiasannya, tapi sayangnya waktu zaman perang dulu itu diambil semua. Zaman perang ya. Iya. Ini penuh ini berupa guci-guci ataupun main apa lainnya gitu. Ini mungkin kita bisa ke sebelah sini tuh, Ya. mungkin bisa diceritakan ya. Ada kursi, Iya. ada kursi tuh. Mungkin Ya, Datuk bisa ini- sebelah sini tuh, silakan tuh. Ini kursi sang raja masih ada lagi tapi udah mulai tua ataupun rontok. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalannya lagi ini Ini meja kursinya ya. meja. Ini kursi goyang nih Bu. Ini bisa digoyangnya kayak gini ya. Cuma udah
udah tua nggak bisa lagi. Jadi dia duduk kayak goyang-goyang gini lah. Nah, dan ini kursi panjangnya ya. Iya, ini. Mungkin kita bisa shoot lebih dekat supaya teman-teman bisa melihat dari kakinya, kanannya. Ya. Oke, kita kembali. Ini juga masih ada, Bu. Oh, Nah, ini ini perdaninya. Permadani ya. Permadani Sang Raja. Permadani Sang Raja ya. Ini. Iya, masih ada ya tuh Masih ya. ada. Ini bisa kita buka aja tuh mungkin. Bisa. Ada backlight enggak ya? Mari kita buka langsung ya. Nah, jadi ini Permadani dari peninggalan Soleha apa gelap? Ini peninggalan. Cukup satu. Tak apa-apa tuh mungkin satu saja. Ini Tapi ada juga lagi ya. contohnya. Kan ada juga contohnya. Ini berarti sudah tahun lama juga ini ya. Ini udah abad 18 tuh lah. Kalau diperkirakan ini dari mana datangnya dulu tuh? Kalau diperkirakan itu datangnya dari Arab juga. Dari Arab juga Iya, ya. dari Arab. Berarti waktu itu ya. Iya. Dari Turki mungkin daerah Arab seperti itu ya tuh. Iya, Ya? iya, Bu. Oke, ini ada lantai 2 sepertinya ya tuh ya. Iya, ada. Rumah Soleha ini pemirsa, sahabat semua, memang sepertinya rumah ini sudah cukup lama dan tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh, mungkin kita bisa, ini dapurnya ya tuh ya. Baik, ini dapurnya. Kita mungkin boleh ke dapur juga tuh, silakan tuh mungkin tuh. Nah, silakan tuh mungkin. Itu bisa dibuka pintunya. Buka jendela. Nah, biar agak sedikit terang. Gelapkah? Terus Ya, ini sahabat semua, inilah asli dari rumah Siti Soleha yang dibangunkan ya. iya. Raja Rokan membangunkan rumah ini untuk istri tercintanya Siti Soleha, dan ini adalah dapurnya tuh. Mungkin ini apanya tuh kira-kira bisa dijelaskan tuh? Ini tempat Ini tempat dia masak. Heeh. Ini kayak ginilah nampaknya. Ini jadi tempat ininya, pemirsa. Ini adalah tempat Siti Soleha menanak nasi ya. Dapurnya segala macam. Dan ini bagian atasnya. Oh, ini masih ada parutnya ya. Masih ada, dan ini, wah, ini istimewa sekali. Iya. Saya baru lihat tuh. Ini artinya ada hiasan-hiasannya. Iya. Ya, artinya biasanya ini parut zaman dulu, tapi ini dihias dengan baik seperti perahu Iya. dan seperti kepala naga. Iya. Nah, ini menunjukkan ini bukan parut biasa, pemirsa. Wah, ini luar biasa tuh ya. Iya. Baik. Dan di atas ini Ini ada. para ya. Iya. Para ini juga dari bambu ya. Dari rotan. Dari rotan ya, Bu. Dari rotan ya tuh ya. Iya, dari Mungkin rotan ini juga sebetulnya ada di zaman sekarang, Masih. tapi ini rotan yang dibuat di zaman dulu lah, barangkali masih ada. Terus ini para ya. Kalau kita apa namanya tuh? Anjok. Anjo ya. Ini anjo. Ini bisa aja tempat kayu bakar atau tempat barang-barang masak lainnya yang diletakkan di sini. Baik, kita kembali ke depan tuh. Iya. Tutup duluan, silakan tuh. Datuk. Nanti kita ini. Oke, kita kembali keluar. Di sini juga ada tiang tuh ya. Mungkin ini bisa diceritakan. Tuh, ini kan sepertinya sahabat semua. Iya. Ini dari kayu apa tuh tiangnya tuh? Kalau ini kayunya dari apa ini? Meranti. Enggak.
dari kayu asok namanya di situ. Dari kayu asok tadi ya. Dari kayu asok yang kulitnya bisa dijual sekarang kan. Artinya ini bisa belum asli, masih asli ya tuh ya. Masih asli. Sahabat semua, mungkin bisa dilihat lebih dekat betapa kita melihat mirisnya tiang ini ya, sudah dimakan rayap dan berlubang-lubang. Kita bisa melihatnya. Nah ini berlubang-lubang seperti ini sampai ke bawah, sampai ke dinding-dindingnya ya, sampai ke lantai-lantainya juga posisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Ini memang harus segera mendapat sentuhan ya. Kemudian di atas ini ada tulisan Welcome to House History. Oh, ini ditulis oleh anak-anak kita ya. Ini ada kaca juga. Kaca, bukan kaca ajaib ya tuh ya. Bukan kaca ajaib. Ini mungkin sekitar tahun berapa ini tuh? Mungkin 70-an ya tuh ya. Ya, 70-an. Ini tahun 70-an, mungkin ahli warisnya ketika itu yang tinggal di sini lah ya tuh ya. Tapi artinya rumah ini sahabat semua, ini masih merupakan rumah yang asli. Apa namu rumahku tuh? Rumah godangku apa tuh? Namanya rumah godang. Rumah godang Siti Soleha itu ya. Iya. Rumah godang Siti. Jadi rumah ini Bu masih bisa kami artinya pakai dalam rangka upacara adat. Kemudian ada penyelesaian di negeri ini yang tidak bisa diselesaikan, ada tingkatan-tingkatannya di nenek mama ataupun yang lain-lainnya. Jadi kalau tidak bisa diselesaikan oleh kalangan bawah, jadi langsung Datuk mengambil keputusan bawa ke sini merupakan musyawarah atau menjatuhkan keputusan yang dijatuhkan oleh adat tersendiri. Itulah gunanya, masih bisa kami pergunakan. Artinya rumah ini masih dipergunakan sahabat semuanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan tapi bisa diselesaikan secara adat. Artinya rumah ini juga menjadi tempat penyelesaian berbagai persoalannya. Berarti misalnya seperti kegiatan-kegiatan tradisi, apakah itu misalnya mandi balimau, itu ada enggak tempat ini juga dimanfaatkan tuh? Iya, jadi insya Allah kami setiap tahun rumah ini Kaya Belimau itu tetap semua lembaga itu akan duduk ke rumah ini dulu, baru kita turun Kaya Belimau. Jadi masih digunakan untuk upacara-upacara adatnya masih di sini ya. Baik sahabat semua, sudah cukup lama kita berbincang-bincang tentang rumah istimewa Soleha yang dibangun spesial untuk istri tercinta si Soleha dari Raja Rokan yang ke-6 bernama Ibrahim. Tempat ini sangat istimewa, bisa menjadi kunci atau jantungnya sejarah kerajaan Rokan, dan sangat rugi sekali jika sahabat semua tidak datang ke rumah ini dan menyaksikan berbagai helat seni budaya serta bentang alam yang luar biasa, termasuk doreh panjang yang kita ceritakan tadi, bahwa itu juga menjadi jalurnya Raja-Raja Rokan sambil melihat bagaimanakah Siti Soleha ketika itu, dan semuanya terjadi di rumah ini. Sahabat semua, kita sudah sampai di penghujung perbincangan nongkah spesial yang pertama bersama komunitas seni Rumah Sunting, bersama saya Kunimas Rohanti, dan kita akan bertemu kembali di acara spesial nongkah spesial berikutnya, tentu di tempat yang lebih spesial. Dan dari Rumah Istimewa Siti Soleha kami mengucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam literasi, salam konservasi, salam budaya, cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.